pertanyaan. Shalom semuanya. Ada sukacita. Pada sore ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian, Kau tetap Allah.
sih saya mau mengucap syukur sama Tuhan ya buat di bulan yang baru ini, di hari yang baru ini ya, kita bulan Juli ya. Ya, mengucap syukur saya dan kalian juga boleh ada sampai detik ini kan semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Ya, sungguh baiklah, teramat baik. Ya, itu aja. Selanjutnya ada mau lagi kesaksian? Ya, saya. Namanya Dan penting siapa juga Taruh di ini nih baju. Enak sih Pak. Ya, salam selamat sore teman-teman. Minggu ini saya mau bersaksi maksudnya menyatakan terima kasih Tuhan tuh kemarin ya hari tanggal 2 tuh. Ponakan saya kan daftar ulang kelas ya, terus ngumpulin berkas persyaratan apa semua, dan emang ada satu kendalanya yaitu ijazah ponakan saya kan masih ada di SD-nya, masih belum diambil karena masih ada tunggakan, jadi makanya itu masih belum lunas gitu. Saya juga terlalu ngeremehin gitu maksudnya. Ya udah nggak mau pakai yang berkas yang kemarin pas mau masuk sekolah aja gitu. Ternyata pas masuk ditolak sama guru yang terima kelas baru itu, suruh balik minta ijazah legalisir. Begitu juga capnya juga harus basah, dan saya juga terus pusing. Mana itu harus gimana nih? Akhirnya saya hubungin guru wali kelasnya yang SD-nya, minta tolong, dan ini akhirnya ya puji Tuhannya benar-benar baik banget. Saya telepon kepala sekolahnya akhirnya, dan puji Tuhan kepala sekolahnya Bu Haji, panggil aja Bu Haji, kata guru wali kelasnya dulu, minta tolong Bu Haji minta legalisir, dia pasti bantu kok dia Pak ya. Iya Bu, ya Bu. Akhirnya saya telepon kepala sekolahnya, janjian, akhirnya bisanya jam 11, sedangkan tutup loketnya jam 12 di sekolah. Gimana ya? Tuhan tolong ya. Akhirnya saya telepon lagi, saya tunggu. Ternyata jam 11 nggak datang kepala sekolahnya. Saya telepon lagi. Oh iya, aduh Pak, sorry Pak. Akhirnya kita datangnya jam 12 kurang. Aduh makan loh. Akhirnya udah kita cerita yang kebaikannya Tuhan itu satu, ijazah itu akhirnya dikasih begitu aja sama kepala sekolahnya. Tapi saya bilang saya menolak, dalam arti bukan menolak ya, karena itu kewajiban papanya saya gitu, pokoknya biar dia tuh tahu tanggung jawabnya dia buat anaknya. Tapi saya bilang kalau ibu Bu Haji, saya bilang sama kepala sekolahnya kalau Bu Haji percaya sama saya terima maksudnya nanti, tapi tetap saya bilang nggak belum terima tuh ijazahnya gitu. Ya udah Pak, nanti ini saya percaya kok. Ya udah kalau itu mau Bu Haji percaya nanti ini gitu. Puji Tuhannya udah. Ya puji Tuhannya itu guru wali kelasnya saya itu baik banget sama ini, sama kepala sekolahnya. Udah Pak, bawa kan guru udah langsung dulu. Kemudian namanya kita kan nggak enak hati ya, pokoknya minimal baca basi kan atau apa. Udah Pak, kayak boleh. Akhirnya ya udah Bu, makasih Bu. Akhirnya dan kemudian pas sama sekolah kalau SMP sekolah saya bicara gurunya, waduh matang loh, gimana? Akhirnya nggak tahu juga, udah kok. Saya bilang sama komandan, udah kok, aku makan dulu, makan bakso. Udah akhirnya dia keluar jalan sendiri tuh sama komandannya, nggak tahu tidak pas selesai makan,
ayo kok pulang, kata dia. Kenapa? Udah, jadi udah puji Tuhan ya kan. Akhirnya ya itu lah. Saya jujur aja sih, saya bukannya ini, tapi ya itu semua bakal kebaikan Tuhan. Kalau misalnya saya juga waktu ini gimana jadinya tuh bocah, kalau misalnya ini kan repot juga kalau cuma gara-gara sebuah kertas tapi akhirnya nggak ini gitu. Ya itu aja sih kebaikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tetap mengandalkan Tuhan yang mantap. Betul. Oke, ada lagi yang mau kasih ya? Oke, aku deh. Silakan. Ini nama Namanya udah bosan. Oh. Shalom teman-teman. Aku mau bersyukur ya sama Tuhan hari ini masih bisa ibadah. Tadinya saya pikir saya nggak keburu ibadah sih, jadi hari ini perdana saya. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat itu kita pemasangan dari 2 tempat. Setelah berapa bulan tuh biasanya kita cuma masang satu setiap hari, tapi puji Tuhan hari ini 2 tempat. Dan sebenarnya sih yang satunya ini dadakan, itu baru semalam gitu kan, baru semalam dia ngabarin minta dipasang, tapi pagi-pagi gitu kan. Nah, saya kalau pagi-pagi kan serba salah nih ya kan, koyance itu tuh masih jadi nangkep jet gitu kan ya. Belum sampai rumah tuh udah 9:30. Terus saya juga ada janji pemasangan di Pakubuwono di daerah Kebayoran gitu kan. Aduh, salah saya udah janji jam 9 gitu kan. Akhirnya saya minta besok sebenarnya. Niat hati tuh besok, tapi kalau besok saya berarti kan pulang ibadah tuh jam 1:30 ya. Keburu-buru, dan mobilnya itu katanya mau dibawa ke Jawa, katanya jam 2:30. Berarti saya kan nggak mungkin masang market dasar setengah jam. Biasanya kita masang market dasar tuh paling cepat aja 1,5 jam ya. Akhirnya saya bilang sama Pak Ence, ya udahlah bawa aja barangnya gitu. Tadi saya udah bilang sama Tuhan, semoga nih mobilnya nggak dipakai nih gitu kan, karena kadang-kadang anak buahnya tuh, ayo salam bintang. biasa di bintang. Gimana? Apa satu? Shalom bintang, luar biasa. Bintang bingung nanti bisa dikasih. Oke, ya, saya bersyukur. Tadi saya berdoa sama Tuhan, semoga mobilnya nggak dipakai kemana-mana. Soalnya kadang-kadang anak buahnya itu suka dipakai tuh mobil gitu kan. Karena saya teleponin, saya WA-in yang punya mobilnya, nggak diangkat-angkat, nggak dibalas. Lagi di pesawat, katanya statusnya sih di pesawat gitu kan. Akhirnya saya bilang sama Pak Ence, yaudah kok kita datangin aja gitu. Kalau memang mobilnya nggak ada, ya udah anggap aja kompensasi aku belum makan dari pagi, aku bilang gitu. Karena saya dari pagi belum makan gitu kan. Terus kompensasi aku makan soto, aku bilang gitu. Tapi pas sampai sana puji Tuhan mobilnya ada gitu kan ya. Terus ya puji Tuhan kerjaannya tadi selesai dengan cepat ya. Kita sampai rumah itu 4:30 ya. 4:30-an kita jam 4 ya. Jam 4 kita sampai rumah masih bisa minum air kelapa dulu ya, karena kan udah lemes banget, udah keringetan okor hari ini gitu kan. Terus juga Tuhan pimpin dalam perjalanan sehingga saya masih bisa ibadah ya. Tadi saya pikir aduh kalau 2 kerjaan nggak bisa ibadah deh, tapi Tuhan sertain selesai dengan cepat kerjaan saya. Terus juga puji Tuhan biasanya kalau belum makan tuh perutnya perih ya, tapi puji Tuhan tadi sampai saya bilang sama Pak Ence, wah masih lama nggak, 10 menit lagi gue udah lapar pingsan nih kok. Karena jujur aja udah perih, udah lemas. Mulu, Dari pagi belum makan lu. Apa-apa dari pagi. Dari pagi belum makan. Biasanya jam saya makan tuh kan di 11 jam ini belum makan. Beneran nggak jadi kerjaan. Saya udah bilang Pak Ence sambil Pak Ence masang bangku tengah tuh, wah nah aku udah lapar, udah gak kuat, aku mau pingsan nih bener nih. Mana minum saya irit-irit, customer nggak ngasih minum gitu kan. Jadi minum yang saya bawa tuh saya irit, dan perut saya lapar, saya nggak boleh minum banyak-banyak, dikit-dikit aja takut nggak cukup. Tapi yang puji Tuhan lah, semuanya Tuhan kasih kekuatan kesehatan biarpun makannya telat. Setidak-tidaknya selesai kerjaannya dengan baik, bisa ibadah juga. Mas saya nggak kambuh, dan ya itu
puji Tuhannya tempat makan yang saya mau tuju itu cuma 2 menit dari tempat saya masak, jadi setidak-tidaknya masih ada semangat dikit saya buat makan gitu kan. Ya puji Tuhan itu dari saya. Terima kasih dari sebentar. Terima kasih buat kesaksiannya, pengantar dan Endang. Ada lagi mungkin? Kalau ada kita mau masuk firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Pertanyaan satu ujian semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula Kau terapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau terapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini ya Tuhan. Semoga kami mendengar sebagian daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, boleh menjadi senjata bagi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua yang ada di tangan-Mu, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan hambanya. Hambanya Alex naik jabatan Alex sekarang jadi hamba. Oke, jadi hari ini kita firman kita alihkan ke CLBK. Kita lama bersama kembali. Bukan ya? Silakan kembali Kristus. Jadi tadi kita udah siapin kertas-kertas. Iya, selamat datang untuk Bintang ya. Semoga minggu depan semakin haus akan hadirat Tuhan. Oke, nanti ada kertas tolong diisi. Jadi pertanyaan itu adalah mungkin kalian selama hidup kalian dari kecil sampai besar mungkin ada masalah atau ada pertanyaan dalam hidup yang belum terpecahkan gitu. Jadi nanti kita akan ada 3 narasumber, Pak Herman, Ibu Yohana dan Bapak David. Nanti akan akan menjawab pertanyaan kita. Jadi kita butuh waktu paling 5 menit ya namanya. Ya, 5 menit lah buat nulis untuk dipikir. Setelah itu bila dikumpulkan ke Endang, nanti kita akan tanpa ditulis nama ya. Iya, nggak boleh tulis nama ya. Jadi kita tidak akan tahu pertanyaan kalian siapa. Jadi kalian boleh bebas curhat, nanya atau menceritakan hidup kalian yang menjadi beban dulu aja. kalian. Hah? Persembahan dulu sambil ngisi ya. Iya. Oh ya udah Ya kalau udah kita persembahan dulu kalau gitu. itu Maret kantongnya. Tas air sini. Tas. Yang jalan bersama aja. Wajah kan Theo. Kita persembahan dulu deh. Padamu, oh Yesus, ada pertolonganmu kepadaku. Tiada lain tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Oh bersyukur padamu, oh Yesus, ada pertolonganmu kepadaku. Tiada lain tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan hidupku bergoyang, bahkan hidupku bergoncang, bukan tentang setia, pegang teguh janjimu Tuhan. Dan gunung pun melanjang, dan langit pun melayang, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa persembahan kita. Bapa dan Kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, karena kami sudah memberikan persembahan kami berikan apa yang kami punya Bapak. Kiranya apa yang sudah kami berikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami ke depan ya Bapak. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan belum memberi Tuhan, biarkan mereka terus ingat apa Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persembahan di posisi dulu ya. Oke, boleh ditulis dulu pertanyaannya. Pulpen banyak pulpen. Mungkin Tante Yohana juga bisa jadi kalau mau curhat atau Pak Herman boleh, David boleh, nanti yang jawab tinggal ditulis. Mau Tante Yohana yang jawab, mau David atau Pak Herman yang jawab boleh. Atau mau siapapun yang jawab boleh. Jadi kalian boleh curhat apa aja ya tentang kehidupan, tentang segala macam. Ini gimana lipatnya? Gini doang. Yaudah lipet gitu aja nggak apa-apa. Sini. Sini. Oke. Harusnya ke sana judgesnya. Yang ini ke sini. Situ aja. Kenapa di mana? Enggak ya, maksudnya judgesnya di sana duduknya. Iya. Ini ke sini. Ini meja mau digeser dulu. Mana satu? Sini ya. Di situ aja berdiri. Yang Oh di sini. iya berdiri. Oh di sini. Oh di sini. Oh ya udah. Berarti Bintang boleh pindah sini Tang, dekat poinnya Tang. Tante Yana di sini. Ya, Tante Yohana mau boleh di sini Om. Ini yang konsep. Kenapa dulu?
Coba sendiri gimana? Ribet bener tuh beli bola. Ayo. Ini udah bang. Ya. Si Marwan Marwan lagi. Aku izinin dia untuk antarin aman lah. pindah sini aja nih. Marwan. Marwan masih Udah bisa. kunci motor. Oh kunci motor. Bentar ya. Oh, kayak gitu lah kurang lebih. Atau kan Nama temennya parah. Anaknya apa ya? Ini apa? Bebas lah. Sambil saya ngertiin. Bingung. Dia juga kalau ditembak bingung. Ditembak kalau dia. David aja kasih speaker. Tapi kasih speaker nih. Hah? Kasihan kaki Alek udah begitu kan berarti David aja. Lu tau nggak tadi gue Udah berapa? kayak besok pulang kali. Main game gitu loh. Iya boleh. Jadi aja kalau nanya. Gak boleh saksian. Kasihan belum Main game sini aja ya? Kayak apa? speaker. Iya, yang kalau berdiri semua berdiri, terus hitung 1 sampai 10, tapi nggak boleh barengan. 1 sampai 10 nggak boleh. Bukannya gitu 1, 2, 3. Iya, 1. Terus tapi kalau yang barengan, kalau barengannya jongkok ini kan 1. Nah, kalau misalkan gua sama Bang Alex satunya sama-sama jongkok, berarti kita kalah. Oh, berarti 1, 2 apa gitu ya? Iya, tapi nggak boleh barengan. Kalau jadi jongkoknya dia- barengan jongkok, berarti dia kalah gitu. Ya maksudnya lu nggak apa-apa like kalau misalkan lu mau 2 terus lu nyebut 2 terus jongkok nggak apa-apa. Asalkan nggak boleh barengan jongkoknya. Oh gitu. Kalau yang barengan kalah. Om, sama Tata nggak usah ikutan. Sama saya juga nggak usah ikut jongkok. Nggak boleh berurutan gitu. Emang harus jongkok, harus berurutan. Ada 1. Tapi nggak boleh barengan. Kalau barengan kalah. Ngerti kan? Contoh. Udah masuk otak gue sih. Berdiri nih, semua berdiri. Kecuali yang menulis jangan diri dulu. Oke, kasih Berdiri. waktu. Hitung 1 sampai 10. Oh, tapi sambil jongkok 1 gitu. Tapi kalau misalkan gua Mario misalkan 1. Nah, kalau barengan berarti gua Mario kalah. Oh, dua-duanya Nggak boleh barengan turunnya. Aku nulis aja deh. Udah kayaknya. Bentar. Gue mau di sini aja ya bantuin gue bangun kan. Di situ gue mau bangun tanda. Paham kan? Paham. Oh maaf ya om tante dia. Dikit ya saya. Oh, kan mandi berarti ya, Endi mandi. Aku pokoknya dua kan ada. Kedua. Iya, betul. Nah, ada tambahan. Kedua aja. Nah, ntar dulu stop dulu. Udah, gue nyiapin ini nggak apa-apa. Kalian main aja dulu. Jangan apa-apa. Ada botol lagi nggak? Ini. Buat apa? Oh iya, nggak apa-apa. Ada sedus. Tapi belinya nggak di Jepang kan? Ya udah, berarti bukan premium. Karena belinya bukan di Jepang. Ini kayaknya pertanyaan Bang Anto berat nih. Kau jangan nanya jodoh tapi Kalau tulis di kau CS-nya belum tertulis satu. Oh iya, nih. Cici. Biar saya ya ikutan saya Ada bilangin dulu. Ayo ikutan siapa jadinya? Ya lu boleh ikut ya. Nanya apa aja? Iya, bebas. Kayak berdoa dan berusaha berdoa, tapi kok masih di sini aja. Khawatir masih ada Oke. gitu. Nih mana Bang Alex jadinya nih? Es apa tadi? Hausnya es. Sirup apa nih? Yang kayak miskin deh. Yang kayak miskin deh. Sirup apa nih? Tenggo mana tenggonya? Tenggonya nggak ada. Ada ini cincang kolang kaling. Cuma gini doang. Fatia, kok tegonya kecil? Apa aja?
bertanya. Ini ada. Itu ini kayak ini. Iya, makanya. Ada tulis. Kali roti. Dia nggak mikirin dari dulu. Ini belum mulai. Udah. Dari ini. Gimana? Kamu mau tambah Buat hari roti. Kayaknya hari ini makan roti nih, roti tawar. Kita lagi. Roti doang. Nah, Awal. kita mau nambah. Banyak amat puncak pertanyaannya. Jompo, Vero banget nih. Nah, dia lagi. Udah, ayo cepat. 5 menit. Patio, ayo cepat. Jangan nesprekan nih. Jadinya biar konsentrasi. Nih yang udah dikumpul sini aja sini bacain. Oh nanti dong. Nanti sabar. Ini kayaknya. Nih. Wih, oke. Pulpennya hak milik apa gimana? Udah kenangan. Oh buat kenang-kenangan berarti. Weh, ada angin apa? Mahal sana. Udah. Mana sini? Muat. Lewat tol ini dong. Atas tol kan bisa. Lagi udah siap loh. Udah, siap ya? Berarti kan saya stiker katanya mau dijongkok, itu mau jongkok. Halus. Ayo lagi dulu. Tadi udah kenal. Oke, ya. Ya boleh duduk semuanya di depan yuk. Masih ada sisa bangku nih. Kita udah loh. Ayo. Sinyal boleh Owi, Eo di depan. Ko Herman, Ko Tio. Herman, Ini Kotio. belum bisa. Iya, Ko Anto. Sini Ko Anto jangan Saya belakang. mau Kotio, mau Herman. Ada dua. Ini gua itu tempat gua dulu. Kotio lebih ganteng. Kalau Herman, saya ini. Mana dia? Belum sih ini. Apa sih yang ditulis? Lu mau curhat apa? Tentang Kristus ya, jangan soal yang lain. Iya curhat. Enggak harus tentang itu tentang persoalan Eo juga nggak apa-apa. Waduh, Kalau nggak ada pulpanya. masalah ya nggak ada masalah. Pulpanya bagus sih dari Mandaya kita dapat. Maaf ya saya nggak bisa diangkat. Ya apa lagi? Ini bagus nih. Sambil menunggu Emi dan Cleo, mungkin boleh kita sambil mulai ya. Silakan duduk dulu biar Alex enak. Karena saya kenapa nggak dikasih aja sih bacain. Dibacain aja. Kita pilih dulu pertanyaannya. Udah. Oke. Pertanyaan kita pilih Ini dulu. pulpennya. Kan Itu kita- buat hak paten. Diundi. Enggak diundi. Oh, nggak Nanti diundi. paling dipilih dulu mana yang cocok untuk ditanyakan. Ini. Nanti baru dikasih ke. Pertama. Enggak, Oke. yang Yang pertama kita mulai dulu ya Pak. Silakan Ini, bertanya. jadi ada yang request untuk Pak Herman yang jawab Pak. Izin Pak. Kenapa orang jahat yang mulutnya kasar, suka merendahkan orang lain, hidupnya enak dan selalu aja ada berkatnya. Padahal kita yang Doa. taat dan tidak sejahat itu, tidak sebaik dia. Berarti Apa yang belakang kesalahannya ini. Pak? Nah, di situ. Ya, jawaban saya itu seperti ada tertulis ya dalam kitab Mazmur. Kita lihat dulu sebenarnya orang fasik dan orang benar ya. Ya, di situ si orang benar ini iri ya, iri hati kepada si orang fasik. Karena orang fasik ini nggak pernah mengalami musibah, sehat selalu, gemuk badannya, ya pokoknya enak lah. Sementara si orang benar ini kok mengalami apa? Musibah, kesusahan, sakit penyakit, ya. Jadi dia iri hati, ya. Tapi sesungguhnya ya, dia disadarkan bahwa si orang fasik itu sesungguhnya sedang berdiri di tempat yang licin, ya, di tempat yang licin, dan sekali dia jatuh nggak akan bangkit lagi. Lalu si pemazmur dia bersyukur, dia disadarkan ya bahwa sesungguhnya apa yang kita lihat, kita saksikan dengan mata kita itu kadang-kadang salah kan? Karena kita melihat dengan kacamata kita
ya. Tidak dengan kacamata Tuhan. Ya. Jadi kita enak ya dia nggak ke gereja, nggak apa, tapi hidupnya aman-aman aja. Saya yang rajin ibadah kok begini-gini aja, gitu ya. Itulah yang seringkali terjadi seperti itu, ya. Jadi sesungguhnya mereka itu berada di tempat yang licin. Jadi sekali dia jatuh tidak akan bangun lagi. Tetapi orang benar jatuh dia bangkit lagi, ya, bangkit lagi. Jadi jangan kita iri, ya, jangan kita iri apabila kita melihat orang fasik, ya, sepertinya nggak ada hukuman, ngomong kasar, ngomong apa kok kayaknya kok aman-aman aja gitu ya. Nah itu nanti perhitungannya belakangan. Ya. Kalau dulu zaman perjanjian lama, cash, ya misalnya, contohnya kayak siapa? Ya dalam perjanjian lama lah ya. Kalau kita berbuat apa langsung mati. Ya. Tapi zaman sekarang ini zaman anugerah. Kita mau ngomong apa kayak aman aja. Tapi nanti ya, hitung-hitungannya belakangan. Ya. Karena di Ibrani 9 ayat 27 katakan semua manusia pasti mati dan sudah itu dihakimi. Nah itu ya, dihakimi. Mau mana? Mau cash atau mau belakangan? Sama-sama nggak enak ya. Ya. Jadi yang enak adalah ya kita menderita di dunia ini, tapi kita katakan nggak seberapa ya, dibanding dengan sukacita yang akan kita terima nanti. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami nggak seberapa ya, dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saya itu aja ya. Yang mengenai orang fasik dengan orang benar, bukan di Mazmur 73 ini ya. Mazmur 73 itu. Benar ya. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuhnya ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulang seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan ya, karena kegemukan kesalahan mereka mencolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Ya, jadi banyak yang simpati, banyak yang mengagumi, ya, banyak yang menyukai orang fasik ini ya. Sebab orang-orang itu berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air. Waduh, berduyun-duyun. Ya. Nah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Ya. Mana Allah tahu? Ya, dikiranya Allah itu merem, Allah itu tidur, Allah itu meleng, dipikir mereka. Ternyata dia berbuat apapun nggak ada hukuman kok. Ya. Jadi sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Jadi si pemasuknya dia bilang sia-sia saya. Jadi orang kudus, jadi orang saleh, saya rajin, saya ini percuma. Ya, begitu ya dibilang ya. Nah, percuma saja. Nah, lalu ayat yang ke-15, seandainya aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Pemasmur sadar, sekiranya dia mau ngomong seperti itu, berarti dia mengkhianati nenek moyang mereka, ya Abraham, ya apalagi Daud, mengkhianati. Ya. Terus ya, lalu apa? Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, mereka berdoa, lalu mereka diperlihatkan kesudahannya.
endingnya daripada orang fasik kesudahannya. Ayat 16, 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, jadi Tuhan perlihatkan orang fasik itu begitu dia jatuh nggak bangun lagi, KO ya. Disitulah si pemazmur merasa bersyukur ya. Dia awalnya dia ngiri ya, diiri kepada orang fasik ya. Itulah. Yang kedua kita baca sendiri, dia baca sendiri ya di Mazmur 73. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua dan untuk Tante Yohana. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kehidupan dunia ini semakin gak baik. Hal apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan? Terus pertanyaan pertama Tante, jika mencuri dari orang yang sombong, arogan, egois, kemudian membagikan kepada orang yang membutuhkan, bagaimana ya? Hitung dong. Terus yang kedua, bagaimana pendapatnya tentang child free? Jadi nggak ada anak. Child free, jadi orang yang nikah tapi nggak mau punya anak. Oke, silakan. Pertama ya, kalau mencuri itu. Iya, mencuri orang yang sombong, tidak orang sombong. Kalau mencuri itu udah salah, mendingan buang. Terus yang kedua, menikah tidak punya anak. Iya. Seharusnya itu karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk mempunyai keturunan. Jadi sebaiknya itu punya keturunan lebih baik. Juga untuk masa depan untuk keluarga mereka kan, jadi itu ada yang misalnya orang tuanya sudah tua atau sakit, ada yang banyak karena punya anak, jadi lebih baik ada anak. Jadi tetap kalau memang kita mencuri dari manapun tetap salah Tante ya. Jadi masalah sombong, orang angkuh apapun untuk orang itu tetap salah ya. Iya. Jadi tetap salah, apapun konteksnya mencuri itu udah salah ya Tante ya. Oke, terima kasih Tante sekali bertanya. Ini jawaban pertanyaan ketiga untuk David. David requestnya 2, mungkin David tadi Pak Herman udah. Dua-duanya Bang ya. Oke. Jadi dari David, dari point of view dari si David sama dari Pak Herman. Apa perspektif dan sikap gaya di tempat ini tentang LGBT? Karena banyak yang jatuh anak muda kepada LGBT. Wah, pertanyaannya Serem nih. Berat sekali. Berat. David atau Bapak dulu? Ya kayaknya Herman. Kayaknya lo tuh. Apa pertanyaan diulang? Ini masih belum berat, ada lagi berat. Apa perspektif dan sikap dalam sikap gaya di tempat ini tentang LGBT? Karena banyak yang jatuh anak muda kepada LGBT. Ini kan udah jelas, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan apa? Adam dan Noah. Jangan nyolong, jawab lagi. Robert gitu kayak Thomas. Ya kan di Alkitab udah bilang Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari tulang rusuknya. Ya kalau di Indonesia ya nggak boleh. Ya tapi kalau ya kan beda negara kan ada yang melegalkan. Kalau mau nikah sesama jenis di luar negeri ada beberapa negara yang memperbolehkan, tapi kalau secara agama itu kan udah jelas nggak boleh ya, karena yang tadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kayak gitu. Itu sih. Pertanyaan satu per satu. Mau nambahin? Boleh Pak Herman tambahin Pak. Ya, jadi memang nggak dibenarkan ya, nggak dibenarkan. Ya. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Emang itu sudah ada dari sejak zaman perjanjian lama, itu sudah ada. Ya. Zamannya Lot, Lot, malaikat aja
mau diperkosa, malaikat loh. Sampai akhirnya malaikat Tuhan marah, dibikin buta tuh mata mereka semua. Jadi mereka malaikat itu masuk ke rumah Lot, ya, tapi orang kampung semua pada keluar. Itu ada orang asing itu masuk ke rumah Bapak Lot. Ayo kita seret keluar, ya, kita kerjain. Lot jangan. Di rumah saya ada 2 anak gadis, saya serahkan rumah kalian. Nggak mau. Mereka mau malaikat itu, ya, tampan, ya, malaikat tampan ganteng. Jadi ya, akhirnya malaikat itu bikin buta mereka semua. Dia bikin buta. Ya. Jadi itulah murka ya. Jadi Tuhan tidak mengizinkan ya. Kemudian kejahatan manusia memuncak. Makanya Allah turunkan api dari langit ya. Sodom dan Gomora itu dibakar. Karena udah kejahatan udah keterlaluan, udah memuncak ya. Itu. Jadi ya. Baik, terima kasih. Jadi nggak sah ya. Maksudnya LGBT itu nggak sah ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan kepada David. Ada 3 pertanyaan. Banyak amat. Iya. Lu nggak bisa protes. Nggak bisa protes itu. Kayaknya dendam ya, dendam. Ada pertanyaan kepada David. Oke, Pit, yang pertama, apa boleh anak pertama harus dibebankan oleh kedua orang tuanya? Pertama. Satu dulu biar yang Oh iya. Satu-satu aja. Oh iya. Apa boleh anak pertama harus dibebankan oleh kedua orang tuanya? Jadi kayak jadi beban untuk kedua orang tuanya. Ya, anak pertama harus dibebankan. Maksudnya gimana? Jadi kayak jadi beban kan? Iya, jadi kayak semuanya beban rumah tangga itu ke dia gitu. Memikul. Kalau tidak, iya, betul. Memikul tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang besar. Oh, ya kalau anaknya udah bisa kerja, ya kenapa enggak kan? Tapi kalau anaknya masih underage ya, adik-adiknya belum kerja. Yang kerja baru orang kakaknya yang pertama yaitu. Iya, kalau emang udah cukup matang untuk bekerja, ya nggak ada salahnya juga kan. Tapi kalau misalkan emang belum matang untuk bekerja, masih sekolah, masih sekolah lah. Kalau kuliah kan bisa sambil nyambi tuh, nyambi kuliah sambil kerja. Ya saya juga dulu sekolah juga pakai uang jajan sendiri, kalau dikasih sama orang tua. Anak terakhir gitu. Bukannya nafkahin, Pit. Apa nafkah? Yang gede ngomong kalah, yang gede ngomong kalah. Bentar. Hari ini David berbicara, tolong ya, Cie jangan menjatuhkan dulu. Naikin dulu lah. Ratingnya biar 5. Biar 5 dulu di depan dia, siap. Gojek kali. GoFood. Aduh, Ya, yang ada salahnya kalau emang dia udah siap untuk bekerja, udah underage, mereka bisa, ya mungkin orang tuanya sakit-sakitan gitu. Boleh nambahin nggak? Boleh. Ya, yang David sampaikan benar, sesuai dengan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2. Bunyinya gini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gitu. Jadi maksudnya anak pertama nggak juga jadi beban ya. Jadi maksudnya kita saling bertolong-tolong aja ya sesama saudara-saudara. Iya. Ya kalau mau dibilang cerita juga ada cerita keluarga ya, tapi nggak boleh diceritain. Jadi saya boleh minta tolong ya. Ini ada bagian keluarga saya. Boleh, mau diapain, mau digendong. Nggak suri dong. Nah, iya dong. Oke, pertanyaan kedua. Apa kita harus melawan takut dalam apapun itu? Bentar, saya mencerna dulu pertanyaannya. Nggak itu deh, kayaknya logikanya sih, coba kita baca dulu deh. Apa kita harus melawan Makanya taat antara moderator sama ini mesti sinkron. Maaf ya, saya soal meneraskan tulisan juga tugas saya. Apakah kita harus melawan? Apakah dia harus melawan
mungkin orang tuanya karena takut gitu dalam apapun, mungkin kayaknya Itu masih ada kontes sama yang itunya. Iya. Berhubungan yang pertama. Iya. Jadi karena dia lagi. dia merasa dibebankan Oh, sambungin terus. aja, sambungin. Iya, apakah dia harus melawan gitu karena dia juga Atau takut. takut. Terus juga kenapa dia harus disalahin dulu dalam bentuk apapun gitu, meskipun anak pertama tak bersalah. Nah, Jadi pertanyaannya, adalah panjang nih, udah mencakup tiga-tiganya. Gimana David? Apa pertanyaannya sih? Ini saya ulang ya, saya bantu Alek nih. Oh. Apa kita harus melawan orang tuanya ya, karena takut gitu kan. Dan kenapa anak pertama selalu disalahin mulu dalam bentuk apapun, meskipun anak pertama nggak pernah merasa bersalah, nggak melakukan kesalahan. Ini harusnya yang ditanya anak pertama Iya, nih. anak pertama. Ini maju nih. Ini nggak relate. Mungkin Pak Herman boleh tambahin, Pak Herman, karena David anak bungsu dia nggak pernah salah. Anak bungsu kalau dalam Alkitab kan anak bungsu paling disayang. Iya. Anak sulung yang anak bersalah. sulung itu yang iri yang tapi anak bungsu. tapi pengalamanku juga nggak pernah disalah-salahin sih. Disayang semua. Ya ini kan beda case, kalau ini case-nya tidak. Mungkin ini dia mendapatkan di keluarga perlakuan yang tidak adil. Gitu. Kalau yang saya tangkap ya Om ya dari pertanyaan ini, jadi dia mendapat perlakuan tidak adil di keluarganya. Kalau rubuk gue tanggung jawab di sini. Aman ya? Udah tinggal ganti aja sama yang Kalau lagi rubuk saya ganti. ganti. Nah, kalau rubuk kita ganti sama David aja ya. Ya, jadi dia mungkin di keluarganya mengalami ketidakadilan Om dan Tante nih. Terus juga dia selalu salah-salahin, harus semua dibebankan ke dia. Biarpun mungkin dia punya adik-adik nih, gitu. Terus juga dia mau ngelawan tapi dia takut. Itu sih Om. Ya itu sih hanya perasaan dia aja. Ya, dia merasa benar, tapi ya orang tua kan lebih tahu ya. Orang tua mengharapkan si kakak ini bisa lah mengayomi, membantu adik-adiknya ya. Jadi lumrah kalau orang tua itu selalu membebankan kepada si sulung ya, karena dia anak yang paling gede. Tapi sesungguhnya ya berbahagialah ya, kata Yakobus 1 ayat 2 ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan, ya anggaplah bahagia. Karena nanti dia sadarnya kalau udah tua, kalau dia dewasa sadar, wah ya orang tua saya begini, oh tujuannya ini ya, tujuan ini ya, itu ya. Jadi sebenarnya mereka belum sadar, tapi nanti kalau sudah dewasa dia baru, dulu untung orang tua saya strength, orang tua saya tegas, kalau enggak wah saya akan jadi apa ini? Ya. Kayak saya juga dulu begitu, ya merasa benar itu ego kita ya. Sesungguhnya orang tua tetaplah nggak salah. Orang tua tujuannya baik, benar. Ya. Sekalipun kita menganggap itu beban, saya dulu yang salahin, saya bilang disuruh-suruh. Ya berbahagialah. Ya. Nanti dia dewasa dia akan jadi orang yang tahan tinggi ya. Itu aja. Izin Pak Gembala, Bu Gembala David semuanya. Boleh nambahin nggak? Boleh. Boleh, tambahin boleh kan? Kalau menurut saya gini loh, ini saya lihat dari secara nyata ya. Kenapa anak pertama itu selalu dituntut lebih ketimbang anak kedua sampai anak bontot lah ya. Karena anak pertama itu yang menentukan keberhasilan ke bawahnya. Kenapa? Kalau si kakaknya ini nggak benar, ini yang saya lihat sendiri nih ya, dari banyak contoh baik. Saya nggak bicara keluarga orang nih, saya bicara dari keluarga besar dari papa mama saya sendiri nih. Biasanya kalau anak pertamanya